ini di studio beneran, Gri. Mic-nya juga beneran. Lu nggak usah teriak-teriak kayak biasanya, kayak di studio lu. Emang ini studio apa-apaan? Ini adalah studio YouTuber Nusantara khusus rubrik Kompol. Ini adalah rubrik komedi politik Agrifanani. Keren ini Bang. Wow. Jadi satu rubrik ini punya Bang Agri ya? Betul. Ini punya gue ya. Seluruh video-videonya nanti kesehariannya kita akan upload di sini. Ini dalam rubrik Kompol Agrifanani. Komedi politik Agrifanani dalam channel YouTuber Nusantara. Wih, jadi ada dua Bang ceritanya. YouTuber Nusantara secara korporasi itu milik bersama-sama. Wis. Keren. Kemudian terus gimana Bang dengan masing-masing teman-teman yang lain? Masing-masing teman-teman yang lain juga tidak berubah. Mereka masing-masing mempunyai channel yang sekarang sudah jalan dan itu menjadi milik pribadi masing-masing. Kalau yang masing-masing punya 2-3 channel atau 4 channel, ya nggak apa-apa. 10 channel lebih cepat kaya. Terus apa hubungannya dengan yang ini Bang? Nah, kalau ini channel YouTuber Nusantara itu adalah bentuknya korporasi. Di dalamnya adalah teman-teman YouTuber Nusantara yang mau ngisi di rubrik masing-masing, mempunyai produk masing-masing. Keren ini Bang, sumpah keren banget. Ini tujuannya adalah untuk memperbanyak hasanah atau channel yang positif, terus mengawal pemerintahan dan menangkal DFK atau hoax. Kenapa? Makin hari makin kesini bertaburan hoax makin masif. Nggak peduli yang meniupkan itu adalah profesor, doktor, ilmuwan, ahli. Dia nggak tanggung-tanggung dalam memproduksi dan menebarkan hoax. Ini sudah luar biasa. Kalau ini terus-terusan dibiarkan, ya tidak ada yang melakukan kontra narasi, negara kita ya berbalut demokrasi, bukan tidak mungkin bisa jadi seperti Rusia. Apa itu? Antar anak bangsa terjadi pertengkaran terus tiap hari, efek dari tajamnya media sosial. Itulah pentingnya dan perlunya ada YouTuber Nusantara. Wes, keren ini. Coba bayangkan sekarang hari ini masalah tuduhan ijazah palsu saja masyarakat sudah mulai terbelah dan ini adalah kelanjutan dari Pilpres kemarin. Karena orang-orang yang menuduh ijazah palsu itu adalah notabene orang-orang yang satu kalah Pilpres, kemudian 2 yang tidak ada tempat, tidak mendapatkan kesempatan, 3 orang-orang sakit hati karena dipecat Jokowi. Yang keempat adalah kelompok-kelompok para koruptor yang ditindak tegas oleh Jokowi. Yang kelima adalah cukong-cukong para konglomerat yang nakal, yang suka ngeruk kekayaan alam dengan semena-mena. Dan yang keenam adalah asing. Orang-orang kelompok ini bersatu melawan pemerintahan yang sedang berjalan. Utamanya secara nyata hari ini kelompok-kelompok ini bersatu melawan Jokowi. Yang berujung bersatu melawan Gibran. Dan bukan tidak mungkin mereka juga akan melawan Prabowo. Kenapa? Hari ini komitmennya Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi bisa dipegang dan komitmennya Prabowo memberangus mafia migas bisa diandalkan. Oleh karenanya itu Pak Prabowo sesungguhnya beliau juga tidak dikehendaki oleh kelompok-kelompok ini. Artinya apa? Ya sekarang mungkin menyerang Pak Jokowi. Kan berujungnya menyerang Gibran. Gibran kok diserang seorang wakil presiden, itu artinya sinyal atau ada message yang dikirim bahwa sesungguhnya Pak Prabowo yang menjadi target utama.
Inilah kemudian YouTube Nusantara ikut hadir dalam memberikan kontra narasi dari para cecunguk-cecunguk yang terus-menerus secara masif menebarkan hoax dan DFK. Gri, keren banget misinya YouTube Nusantara. Ya, itulah komitmennya YouTube Nusantara hari ini dan ke depan. Gri, nggak ringan loh Gri, tugas itu Gri. Iya, siapa yang nyuruh Gri? Nggak ada. Yang nyuruh adalah hati nurani kita dan didukung oleh masyarakat luas yang cinta akan negara ini, yang cinta akan negeri ini, yang cinta oleh pemerintahan siapapun nanti yang berkuasa, dan kita akan ngawal program-program yang pro rakyat, dan kita tetap akan mengkritisi program-program pemerintah yang tidak pro rakyat. Wih, baru setuju banget nih, Terus kalian bisa bergerak seperti ini, namanya organisasi. Nggak bisa bergerak, kalau nggak ada dananya. Nah itu. Loh kok ya itu sih? Maksudnya apa lo? Ya itu. Enggak. Itulah yang kemudian secara mandiri, sekuat tenaga kita melakukan ini bersama rekan-rekan yang tergabung dalam YouTube Nusantara. Masa nggak ada dana, Kri? Nggak ada. Oh, cara lu nyari dana seperti ini, Gri? Enggak. Seriusan enggak. Enggak, karena dari awal kita selalu mandiri, sendiri, ya, iuran dari beberapa anggota YouTube Nusantara. Mau sampai kapan kuatnya, Gri? Ya nggak tahu. Ya, ketika nggak kuat ya lempar handuk putih lah. Masalah mau nyerah. Ya menyerah sih enggak, tapi tentu ada keterbatasan. Ya, tapi selagi kita masih mampu, masih bisa, masih kuat, tidak pernah berpikir apapun terkecuali memikirkan idealisme kita sesuai dengan kita yakini hari ini. Oh, gitu. Bukannya kamu termasuk taser, Gri? Ya, yang bilang baser itu hanya ada satu orang, ya, itu orang Indonesia yang kebetulan hari ini tinggal di Jerman. Cuman dia doang yang bilang kita ini baser. Karena saya ngelihatnya apapun yang dilakukan Jokowi, apapun yang dilakukan pemerintah, menurut dia itu salah. Menurut dia itu harus dikritisi. Menurut dia itu harus dibumi hanguskan. Seperti itu. Kan ini kalau yang begini-begini kan sudah nggak objektif. Makanya YouTube Nusantara masih tetap bersama teman-teman seluruh rakyat Indonesia yang masih tetap cinta negara ini, cinta negeri ini, cinta kedamaian di atas muka bumi Indonesia. Jangan sampai kita diporak-porandakan oleh kelompok orang yang tadi saya sebutkan 11 kelompok itu banyak amat sekali. Ya itu faktanya. Jangan panjang-panjang. Nah, kalau sudah seperti ini, kekuatannya YouTube Nusantara hari ini adalah dukungan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, nothing. Kita nggak ada artinya apa-apa. Apalagi kita melakukan secara mandiri, tidak didukung oleh masyarakat. Ya udah, selesai sudah. Mau ngapain juga kita gitu ya. Tapi selagi masih ada dukungan masyarakat, itulah kekuatan YouTube Nusantara hari ini. Artinya apa? Tidak bermodalkan uang yang banyak, dilakukan sendiri-sendiri, mandiri, tidak ada supporting dari manapun, tidak ada donatur dari manapun. Kekuatan kita hanya dukungan masyarakat. Kalau hari ini dan seterusnya masyarakat masih terus mendukung YouTube Nusantara, insya Allah kita juga akan makin semangat untuk melawan DFK. Balikannya, jika masyarakat juga sudah nggak peduli juga, kemudian kepedulian terhadap YouTube Nusantara juga biasa-biasa saja, dalam arti support semangat, ya tentu kita juga akan ada batas itu. Ketika itulah YouTube Nusantara menjadi melemah. Kita jangan sampai seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Sekali lagi dukungan masyarakat, satu-satunya kekuatan yang ada di YouTube Nusantara. Tetap terus tonton YouTube Nusantara karena ini dianggap baik. Share kemana-mana sampai kemudian ini banyak lagi orang yang bisa mengakses dan melihat YouTube Nusantara, sekaligus untuk meluruskan DFK yang tidak kalah penyebarannya makin masif belakangan ini.
Saya Kompol Agri Fanani. Iya, komedi politik Agri Fanani. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.